Garis retak spasial perlahan-lahan menyebar dan aura mengerikan tulang dingin es juga meresapi tempat itu. Segera, sosok putih akhirnya perlahan keluar dari ruang angkasa. Akhirnya, itu muncul di depan mata tak terhitung jumlahnya. Tianzun ke-9, tak disangka kamu benar-benar telah mengaktifkan potongan giok spasial. Sosok putih itu perlahan muncul saat suara acuh tak acuh terdengar. Berhenti menyebalkan, kamu harus memperhatikan lawan dengan baik kali ini. Tianzun ke-9 mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Sosok putih itu perlahan mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara Tianzun ke-9. Dia memiliki wajah tua dan rambutnya putih, bahkan kedua matanya berwarna putih pekat, menyebabkan seseorang merasakan semacam perasaan yang sangat dingin. Sepintas, dia muncul seperti balok es. Yao Chen ya, mata sosok putih itu berhenti sejenak di tubuh Yao Lao di depan. Dia sedikit terkejut sebelum dia segera merasakan sesuatu. Riak kecil muncul di mata putihnya. Kamu telah memulihkan kekuatanmu. Hall of Soul telah mempersiapkannya dengan sangat baik. Masih belum cukup mengirim Tianzun ke-9, bahkan itu benar-benar telah mengirim kamu. Yao Lao melirik Tianzun ke-8 dan berbicara dengan samar. Tidak heran, dengan kekuatanmu sendiri, kamu memang bukan tandingannya. Sepertinya kerugian dari misi ini cukup besar. Alis putih salju Tianzun ke-8 bergerak sedikit. Dia melirik para ahli Hall of Soul yang melarikan diri dari kejauhan sebelum berbicara. Dia baru saja mendapatkan tubuh, meskipun kekuatannya telah pulih, ia mengalami kesulitan mencapai puncaknya. Saya sendiri mungkin tidak cukup tetapi jika kami berdua bergandengan tangan, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Ekspresi Tianzun ke-9 sedikit menyeramkan saat dia berkata, Anda harusnya tidak meremehkan orang tua ini. Tianzun ke-8 mengerutkan alisnya dan berkata, mengapa? Apa kamu takut? Kami pemimpin misi ini. Jika gagal, kemungkinan kita akan mengalami kesulitan untuk mencapai puncak bukan? Tianzun ke-9 melirik ke arah Tianzun ke-8 ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, terlebih lagi, kamu pernah dikalahkan olehnya saat itu. Ini telah menjadi titik sakit bagi Anda selama ini. Jika Anda tidak melakukan upaya hari ini, kemungkinan Anda tidak akan lagi memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Mendengar ini, tangan Tianzun ke-8, yang sedang mengelus jenggotnya, berhenti. Beberapa mawar berfluktuasi di dalam matanya yang putih. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk perlahan dan berkata, kalau begitu, mari kita serang. Saya juga ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sekuat yang dulu. Tenang, dengan kami menggabungkan kekuatan kami akan mampu bertarung dengan Dou Zun bintang 9. Saat ini, Yao Lao baru saja memperoleh tubuhnya dan pasti tidak akan dapat menggunakannya dengan sangat baik. Tidak buruk baginya untuk memiliki bahkan 70 hingga 80% dari kekuatannya. Tianzun ke-9 tertawa. Segera, matanya menjadi tegas, dia mengepalkan tangannya tiba-tiba dan fluktuasi besar dan kuat menyebar dari tangannya. Setelah penyebaran riak ini, seluruh tempat dengan cepat menjadi lembab, tetesan hujan terbentuk entah dari mana. Sekilas, mereka penuh sesak dan tampak meregang tanpa henti. Xiao Yan berdiri di puncak gunung, dia sedikit mengerinyit saat dia tahu tetesan air hujan di depannya. Tangannya meraih salah satu dari mereka, hanya untuk terkejut menemukan bahwa bagian dalam dari air hujan ini mengandung energi afinitas air yang sangat padat. Meskipun jenis energi ini tampak lembut dan tenang, ia memiliki sifat erosi yang sangat kuat. Berdasarkan dugaan Xiao Yan, jika tetesan rintik hujan aneh ini akan ditembakkan dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu mungkin akan dengan mudah menembus pertahanan Douqi dari ahli Dou Huang. Hanya satu tetesan saja yang memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Betapa mengerikannya kekuatan penghancur itu seandainya tetesan hujan tak berujung yang padat di langit berkumpul bersama. Dia katakan bahwa kemajuan setiap bintang di kelas Dou Zun akan menyebabkan kekuatan seseorang melambung tinggi. Kata-kata ini memang benar. Xiao Yan bergumam pelan. Dia saat ini memiliki kekuatan bintang 2 Dou Zun. Setelah melepaskan 3 perubahan misterius, itu hanya mampu mencapai kekuatan bintang 4 Dou Zun. Selain itu, ini adalah karena bahan yang digunakan untuk melepaskan 3 perubahan misterius adalah 3 jenis api surgawi. Jika itu adalah api lain, kemungkinan dia tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya sampai 1 bintang. Selain itu, meskipun Xiao Yan telah mencapai kekuatan Dou Zun bintang 4,
Ia hanya memiliki dua metode untuk membunuh seseorang dari kekuatan hantu tua Zaising. Salah satunya adalah menggabungkan api lotus pemusnahan dengan 4 api surgawi, yang lainnya adalah mengandalkan keterampilan kelas Tian, telapak tangan penciptaan surga agung, yang telah dia pelajari. Selain itu, dia tidak memiliki metode lagi. Dari sini, orang bisa tahu betapa hebatnya perbedaan antar level dalam kelas Douzun. Jika seseorang tidak memiliki teknik khusus, itu cukup sulit untuk bertarung di seluruh level. Yao Lao berdiri di udara di langit yang jauh, matanya tenang saat dia melihat tetesan hujan misterius yang menyebar di langit. Setiap tetesan air hujan yang muncul jarak 1000 kaki darinya akan meledak begitu terbentuk. Pada saat ini, mata semua orang, terlepas dari apakah itu adalah para murid dari Paviliun Bintang Jatuh atau para ahli di kejauhan, berkumpul di langit. Semua orang bisa tahu bahwa dua ahli top dalam Hall of Soul ini sedang bersiap untuk melepaskan serangan yang benar-benar mengguncang saat ini. Mengumpulkan ekspresi Tianzun ke-9 sangat luar biasa saat ini. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya saat segel yang terbentuk oleh tangannya berubah. Setelah tangisan yang tajam pada Tianzun ke-9 terdengar, tetesan hujan misterius yang memenuhi langit segera bergetar. Mereka segera bergegas meledak ke arahnya di tengah gelombang. Setelah gelombang udara membelah suara, suwos, akhirnya, dengan cepat diaglomerasi di depan Tianzun ke-9, dalam sekejap mata, bola hujan besar berwarna biru tua perlahan-lahan muncul. Bola hujan sangat besar, warnanya benar-benar biru, sementara itu berputar-putar perlahan. Energi mengerikan yang menyebar darinya menyebabkan ekspresi cukup banyak orang menjadi pucat. Jika energi ini meledak, kemungkinan pegunungan ini akan hancur dan diratakan dalam sekejap. Ketiak bola hujan terbentuk, Tianzun ke-8 di sampingnya juga menghirup udara dalam. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bola hujan dari jarak yang sangat jauh. Udara dingin putih yang pekat tiba-tiba keluar dari tangannya. Akhirnya bola itu menempel di bola. Krekek, krekek. Es putih pekat dengan cepat menyebar terpisah saat melakukan kontak dengan bola hujan. Dalam waktu singkat, bola hujan biru itu telah berubah menjadi bola es raksasa. Selain itu, energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Kekuatan keterampilan Dou yang digabungkan oleh kedua ahli Hall of Soul Elite untuk melepaskannya sudah cukup untuk menghancurkan jiwa seseorang. Hal-hal menjadi sedikit tak terkendali saat ini. Para ahli di kejauhan melihat bola es besar di langit. Fluktuasi energi mengerikan yang menyebar dari bola es bahkan menyebabkan jiwa mereka merasa tertekan. Sementara wajah mereka pucat. Orang-orang ini juga mulai menarik diri. Jika energi yang menakutkan seperti itu meledak, seluruh jajaran gunung akan diratakan. Mereka kemungkinan besar juga akan dimakamkan dengan tempat ini. Swos. Ekspresi kelompok Feng Zunze di dalam Paviliun Bintang Jatuh sungguh-sungguh ketika dia menyaksikan para ahli itu dengan cepat menarik kembali. Dari penampilan energi yang terkandung dalam bola es ini, kemungkinan sudah terlambat untuk melarikan diri bahkan jika mereka mulai berlari sekarang. Yao Chen, saat itu, diri yang mulia ini dikalahkan di tanganmu. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk memblokir serangan gabungan kita berdua hari ini. Wajah Tianzun ke-8 menjadi sedikit pucat setelah dia mengubah bola hujan menjadi bola es. Jelas, serangan ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Yao Lao hanya memiringkan alisnya di hadapan teriakan keras oleh Tianzun ke-8. Ada sedikit fluktuasi emosional di wajahnya, seolah-olah bola es raksasa yang bisa menghancurkan pegunungan tidak ada. Aku ingin melihat sampai kapan kau bisa bertindak berani. Tianzun ke-9 tanpa sadar tertawa dingin di hadapan ketenangan Yao Lao ini. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah. Seteguk darah segar dimuntahkan dan ditembakkan ke bola es besar. Teriakan ledakan tiba-tiba terdengar. Hujan surga erosi. Teriakan yang dipenuhi dengan dominasi yang tak tertandingi bergema di langit. Dou Tianzun ke-9 tiba-tiba mendorong ke depan dengan tang mereka. Bola es raksasa itu bergetar sejenak sebelum mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, ia meluncur dengan eksplosif ke arah Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga. Pada saat bola es melaju ke depan, riak energi yang menakutkan menyebar darinya. Setiap inci ruang di sekitarnya hancur. Garis retak spasial hitam gelap yang besar 1000 kaki muncul dari ruang kosong seperti pita hitam. Melihat kekuatan destruktif bola es,
Para pakar yang melarikan diri itu benar-benar ketakutan, mereka berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas keluar dari pegunungan ini. Ekspresi Xiao Yan tampak suram saat dia menyaksikan bola es raksasa dari puncak gunung. Segera, matanya tertuju pada Yao Lao, yang bahkan belum bergerak. Hatinya menghela napas lega setelah melihat ekspresi yang terakhir. Apa serangan yang menakutkan? Kepala paviliun, bisakah dia menghalanginya? Semua murid paviliun bintang jatuh sangat tegang saat ini, di hadapan kekuatan yang sangat menakutkan yang mengerikan ini. Bahkan seluruh pegunungan ini menjadi sangat kecil. Pada saat seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada Yao Lao. Hari ini, kamu dan paviliun bintang jatuh akan dihancurkan di bawah kekuatan gabungan dari kita berdua. Ekspresi liar dan panas muncul di mata Tianzun ke-9 dan 8 ketika mereka melihat bola es yang menakutkan semakin dekat dengan Yao Lao. Ketika bola es masuk 1000 kaki dari Yao Lao, yang terakhir akhirnya perlahan mengangkat tangannya di depan tak terhitung banyaknya tatapan. Senyum sedingin es muncul di wajah kedua Tianzun ketika mereka melihat bahwa Yao Lao sebenarnya berpikir untuk menerima bola es ini dengan paksa. Berhenti, namun, senyum keduanya baru saja muncul ketika tiba-tiba menjadi kaku di bawah suara samar berikutnya. Tangisan lembut perlahan-lahan menyebar dari mulut Yao Lao. Segera, semua orang terpana melihat bola es yang berputar cepat tiba-tiba berhenti ketika masih agak jauh dari Yao Lao. Seluruh pegunungan sunyi senyap. Duo Tianzun memiliki ekspresi kusam pada saat ini. Serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun tidak bisa menghentikan sesuka hatinya. Tangan Yao Lao dimasukkan dengan lembut ke dalam bola es raksasa. Suara seperti air yang tenang perlahan bergema di langit. Aku saat ini memang tidak bisa melepaskan kekuatan penuhku, namun, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian berdua. Hal ini karena setelah berbicara sampai titik ini, ekspresi kucing yang menggoda tikus tiba-tiba muncul di wajah Yao Lao. Aku saat ini tidak lagi berada di puncak kelas Douzun, sebaliknya, itu adalah Ban Seng.